Halo guys, para pecinta anime dimanapun kalian berada. Kita jumpa lagi di Selketep Anime nih. Jangan lupa like dan subscribe ya. Channel Selketep Anime, channel kesayangan kita semua. Oke guys, kita lanjutkan pembahasan alur cerita anime Shinmai Osan Bokensha episode 3. Jadi sebelum Rick masuk ke arena, di situ tuh ada orang yang bisa melihat kekuatan para petualang. Dia bernama Aldov. Dia bisa melihat 4 inti kekuatan seseorang. Nah, skillnya ini sangat unik guys. Di dalam diri seseorang itu ada 4 inti kekuatan, yaitu kekuatan, kelincahan, kapasitas mana, dan kontrol sihir. Dia bisa melihat itu semua. Ketika dia melihat Rester, kelihatan mananya emang banyak banget, tapi kemampuan yang lain sepertinya sangat kurang. Ketika dia melihat seseorang yang sangat kuat, matanya langsung terasa sakit guys. Ketika dia melihat Rick, dia melihat pemandangan yang membuat matanya sangat kesakitan. Padahal dia menganggap Rick itu adalah om-om biasa. Tapi ternyata kekuatan, kelincahan, dan kontrol sihirnya Rick itu kuat banget guys. Sehingga membuat mata Aldov itu sangat kesakitan. Di sini Alisa pun bertemu dengan Rinette guys. Mereka saling memperkenalkan mangganya masing-masing guys. Kalian pasti suka banget kan adegan ini? Kemudian Alisa diajakin nonton bareng sama teman-temannya Rinette. Ada Aliceret, ada Miset, dan Broxton juga ikut nontonin Rick ujian. Ketika Alisa memperkenalkan mangganya kepada Miset langsung bersemangat nyuruh Alisa duduk di sampingnya. Tapi Rinette sangat menolak guys, karena takut Alisa digrepe-grepe sama Miset. Akhirnya Rick masuk ke arena ujian. Di sini Broxton mempertanyakan kondisi Rick pada Rinette. Tentu saja Rinette mengatakan kalau Rick itu pasti lulus tanpa ada masalah. Di sini Alisa meragukan kalau Rick bakal lolos, soalnya lawannya itu Rester. Tapi gurunya Rick nggak peduli siapa lawannya, karena mereka percaya Rick lebih kuat daripada Rester. Akhirnya ujian pun dimulai. Di sini Rick akan bertarung melawan Rester. Rester mulai menyerang Rick dengan sihir alam ketiga tanpa rapalannya, dan langsung keluar meledak mengenai badan Rick. Alisa terlihat sangat khawatir karena serangan Rester ini lumayan kuat. Apalagi setahu Alisa, Rick ini lemah guys. Alisa kaget karena serangan barusan itu hanya serangan yang kecil bagi Rick. Kemudian Broxton menjelaskan sesuatu kepada Alisa, bahwa ada 4 inti kekuatan di dalam diri seseorang, yaitu ada kekuatan, kelincahan, kapasitas mana, dan kontrol sihir. Karena kapasitas mana Rick yang sangat kurang, maka Rick menjalani latihan 3 inti lainnya, yaitu kekuatan, kelincahan, dan kontrol sihir. Ternyata untuk melatih kapasitas mana itu dimulai dari kecil guys. Jadi tidak bisa tuh tiba-tiba diperoleh dengan latihan beberapa tahun aja. Berbeda dengan kekuatan, kelincahan, dan kontrol sihir, dapat dilatih hanya beberapa tahun saja. Karena tubuh Rick sangat kuat, serangan Rester tadi bukan apa-apa. Ternyata guru Rick masing-masing berperan penting dalam pelatihannya Rick. Miset yang melatih kendali sihirnya, Rinette melatih kelincahannya, dan Broxton melatih kekuatannya. Sedangkan Aliceret hanya bermain-main dengan sihirnya saat melatih Rick. Karena pelatihan yang dibuat mereka, akhirnya Rick mendapatkan kekuatan setara rank S. Tapi Rick sendiri tidak pernah menyadari kalau dirinya kuat. Gimana mau sadar guys? Gurunya aja selalu bilang kalau hanya menghancurkan batu segitu peringkat F juga bisa, dengan 1 pukulan lagi. Sebenarnya hal itu dilakukan untuk menaikkan semangat Rick untuk latihan. Ternyata malah membuat Rick jadi on. Di sini Rester sangat membabi buta menyerang Rick bertubi-tubi. Tapi Rick tampaknya baik-baik saja setelah menerima serangan dia. Akhirnya Rester mulai kesel sama Rick. Ini bocah kuat amat ya. Dari tadi kok kagak tumbang-tumbang. Itu batinnya Rester. Rick mulai melawan Rester dengan menggunakan pukulan biasa. Tapi Rester masih kalah adu pukulan guys. Padahal Rester sudah melapisi pukulannya dengan sihir penguat. Akhirnya Rick menyadari sesuatu, bahwa orang berbakat seperti Rester hanya mengandalkan bakatnya saja, tapi nggak pernah melatih kemampuannya. Hal itulah yang membuat Rester sangat lemah di mata Rick. Si Rester tampaknya tidak menyadari kekuatan Rick. Dia menganggap Rick dari tadi hanya beruntung saja. Akhirnya Rester mengeluarkan sihir dengan rapalan penuh. Dengan sangat mudah Rick menangkis sihirnya Rester, bahkan tanpa menggunakan sihir pertahanan. Karena sihir Rester ini sangat berantakan. Rick memang memiliki kapasitas mana yang kecil, tapi dia memiliki kendali sihir yang luar biasa, sehingga mana kecil bukan masalah baginya. Akhirnya Rick mulai menyerang Rester. Untung aja Rester pakai sihir penguat, kalau nggak bisa bocor tuh kepalanya kena bogeman Rick. Padahal Rick tidak menggunakan sihir saat menyerang Rester, tapi Rester terlalu jauh guys. Rester sedikit mengakui bahwa Rick memiliki kekuatan di atas rank E, dan lagi-lagi dia ngeles kalau dia sudah kelelahan karena menguji banyak peserta hari ini. Tadi Rick tidak menggunakan sihir, tapi sudah cukup kuat untuk melampaui sihir penguat Rester. Karena pelatihan yang keras yang dijalani selama 2 tahun yang membuat dia sekuat ini. Dia pernah dikunci di sarang naga dan harus bisa mengalahkan naga.
Dia harus berenang di cairan pelumpuh sampai tenggelam. Dia harus lari dengan beban berat di kakinya sambil menghindari ledakan sihir yang dibuat Alice Seret. Semua pelatihnya membuat Rick ini mati berkali-kali. Berkat sihir pemulihan yang dimiliki oleh Brockstone, akhirnya Rick ini bisa dihidupkan kembali berkali-kali. Rick telah melampaui fisiknya sendiri dan telah menjadi kuat dengan cara dihancurkan, dipulihkan lagi, dihancurkan lalu dipulihkan lagi. Begitu terus seterusnya hingga dia menjadi kuat seperti saat ini. Lester hanya menganggap ceritanya hanya bualan saja. Rick punya mimpi kalau dia akan mengalahkan monster terkuat saat ini, yaitu Kaiser Al-Sapiet. Tentu saja Rick jadi bahan cemoohan dan ketawain karena mimpinya itu sangat ngawur guys. Jadi Kaiser Al-Sapiet itu merupakan monster terkuat yang tertulis di legenda pahlawan Yamato yang hanya dianggap dongeng. Karena mimpi itulah yang membuat Rick bisa bergabung dengan tim Oracle Converse karena tujuan mereka itu sama, yaitu mengalahkan Kaiser Al-Sapiet. Akhirnya Lester sangat serius. Dia mulai mengeluarkan sihir andalannya yang membuat dia menjadi seperti manusia pohon. Untuk melawan Lester, Rick malah menggunakan sihir angin yang merupakan sihir dasar. Tapi sihir itu udah dilatihnya selama ratusan juta kali. Mereka adu pukulan antara pukulan dewa melawan pukulan angin dan duar. Si Lester kalah telak guys. Dia terpental jatuh di belakang adik-adiknya yang sedang menonton. Orang-orang yang nonton pada kaget guys. Si om tua itu bisa mengalahkan Lester. Selesai ujian, Rick disambut oleh gurunya dan dipuji-puji serangannya itu sempurna banget. Dan mereka bangga banget sama Rick, terutama Alisa sangat bangga banget dengan Rick. Ternyata Rick sangat hebat, tidak seperti dulu saat jadi resepsionis cupu. Rick agak mulai menyadari kalau dia itu kuat. Aduh, kemana aja bang selama ini? Lalu Rick mengucapkan rasa terima kasih kepada guru yang telah mendidiknya selama ini. Di waktu yang sama, Lester dan adiknya tidak sengaja bertemu Rick lagi. Di sini Rick bijak banget guys. Dia menasihati Lester dan menyarankan untuk menguasai satu kemampuan saja sampai dia muntah darah. Akhirnya pengumuman ujian tahap kedua diumumkan menggunakan toa. Rick kali ini sangat santai banget dan percaya diri kalau dia bakalan lolos ujian. Cukup sekian, terima kasih.